Selamat pagi, siang, sore, malam. Bagi gua Sarfil di Sarfil Cinema. Di hari yang berbahagia ini, gue ingin membahas mengenai seorang sutradara yang akhir-akhir ini sedang mengalami lonjakan karir yang begitu pesat. Dia adalah Taika Waititi, seorang sutradara yang tidak lama lagi akan merilis film terbarunya, yaitu Thor Love and Thunder, yang merupakan film kesekian dari Marvel Cinematic Universe. Sebelumnya Taika Waititi juga sudah menyutradarai film Thor Ragnarok yang juga merupakan film di Marvel Cinematic Universe. Pada hari ini gue akan membahas mengenai style directingnya Taika Waititi. So, here we go. Taika Waititi dikenal dengan film-filmnya yang kebanyakan bernafaskan komedi yang dibalut dengan kisah keluarga yang hangat. Bahkan di filmnya seperti Thor Ragnarok sendiri yang merupakan film superhero, ia juga memasukkan dua unsur ini dengan begitu kental, terutama unsur komedi dan juga unsur drama keluarga yang sangat dominan. Di film Thor Ragnarok dapat diceritakan adalah film Marvel, salah satu film Marvel yang paling memiliki konflik yang berasal dari keluarga, dan penyelesaiannya juga akhirnya diselesaikan oleh anggota keluarga itu sendiri. Dan itulah yang selalu menjadi topik utama di film-filmnya Taika Waititi. Gue mulai dari film debutnya, yaitu Shark vs Eagle, yang merupakan film yang berfokus pada keluarga pula. Di film pertamanya ini, Taika Waititi sudah memulai visinya sebagai seorang yang mengandalkan humor dan keluarga dalam filmnya. Walaupun di film Shark vs Eagle nih, Taika Waititi belum cukup matang untuk dapat menggarap filmnya, tetapi apa yang ditampilkan Taika Waititi di film debut ini sudah cukup menarik perhatian, dan humor-humor yang dilantunkan oleh Taika Waititi juga sudah cukup menghibur dan mengocok perut dan mengundang tawa, walaupun belum benar-benar maksimal. Di film selanjutnya, itu Boy yang rilis tahun 2010, Taika Waititi meningkatkan kemampuannya lagi, dan sangat terlihat kalau Taika Waititi sudah semakin mampu menampilkan apa yang ada di dalam kepalanya dengan lebih baik lagi. Temanya masih sama, yaitu mengenai keluarga, dan penggarapan itu juga masih dipenuhi dengan komedi-komedi yang mengocok perut. Dan gue cukup suka dengan Taika Waititi ketika dia masih berkutat di festival-festival ya, karena unsur-unsur yang dimasukkan oleh Taika Waititi di film-filmnya sebelum ia masuk ke ranah mainstream, termasuk di film Boy ini, itu adalah unsur-unsur yang sangat lokal. Itu berasal dari negara asalnya Taika Waititi, yaitu Selandia Baru. Humor-humornya adalah humor-humor lokal Taika Waititi di sana, humor-humor lokal warga Selandia Baru, tetapi hal itu berhasil disajikan dan dapat difahamin oleh audiens luas. Dan itulah yang membuat Boy juga mendapatkan banyak respons positif dari penonton dan dari kritikus juga. Di film selanjutnya, itu What We Do in the Shadows, Taika Waititi masih menggunakan konsep keluarga dan komedi sebagai dua unsur yang membangun filmnya. Tapi kali ini Taika Waititi memasukkan unsur dokumenter dan unsur vampir yang sebenarnya tidak semua orang akan bisa memahami apa yang diinginkan Taika Waititi di film ini. Tetapi
karena yang menggarap adalah Taika Waititi, maka unsur-unsur yang sebenarnya kita berpikir, oh unsur-unsur seperti ini nggak akan nyambung untuk digabungkan di dalam sebuah film. Tetapi Taika Waititi berhasil menggarap hal itu bersama dengan rekannya Jermaine Clement yang juga menggarap dan mensutradarai film What We Do in the Shadows ini. Taika Waititi menjadikan film vampir yang awalnya adalah film horror yang menyeramkan menjadi sajian lucu, menghibur, dan dapat dikatakan sebagai sajian yang juga di beberapa sisi menyentuh ya. Ada banyak unsur-unsur yang dapat ditarik dari kehidupan sebenarnya, dan di pergaulan modern juga dapat dipelajari dari film What We Do in the Shadows ini, karena walaupun vampir-vampir tersebut adalah bukan manusia, tetapi sifat-sifat yang dimasukkan oleh Taika Waititi di filmnya masih sangat humanis, dan banyak unsur-unsur humanis juga yang dimasukkan Taika Waititi di film What We Do in the Shadows ini. Untuk di film selanjutnya itu Hunt for Wilder People yang merupakan film Taika Waititi terakhir sebelum dia masuk ke ranah yang lebih komersial dan mainstream. Taika Waititi kali ini benar-benar meningkatkan taraf humor dan unsur kekeluargaannya menjadi taraf yang begitu tinggi dan begitu kuat. Menurut gue pribadi, Hunt for Other People adalah film terbaiknya Taika Waititi hingga saat ini. Film yang benar-benar matang, film yang benar-benar menghibur, menyentuh. Hubungan antar karakter yang ada di film ini benar-benar sangat kuat, dan Taika Waititi benar-benar mampu mempersembahkan sebuah karya yang bukan hanya cantik dari kemasannya, shoot-shootnya juga cantik, karakternya cantik, tapi ceritanya, pesannya benar-benar kuat. Unsur kekeluargaan yang dimainkan oleh Taika Waititi di sini sangat kuat dan sangat menarik perhatian. Begitu juga dengan komedi yang hampir tidak ada yang tidak membuat tertawa ya. Hampir semua komedinya itu benar-benar berhasil menarik perhatian penontonnya, dan Hunt for Other People adalah film yang gue sangat berharap Taika Waititi bisa kembali membuat film komedi yang begitu segar seperti Hunt for Other People yang dirilis pada tahun 2016 dan dirilis setahun sebelum filmnya selanjutnya itu Thor Ragnarok. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, di Thor Ragnarok juga Taika Waititi masih tetap menggunakan pola-pola yang sebelumnya sudah umum digunakan di film-filmnya sebelumnya. Dia masih tetap menggunakan unsur-unsur kekeluargaan dan komedi sebagai senjata utama di filmnya tersebut. Dan seperti yang diketahui juga, Thor Ragnarok adalah salah satu film tersukses Marvel dalam Cinematic Universe-nya. Thor Ragnarok mendapatkan respons yang begitu positif, dan apabila dibandingkan dengan dua film Thor sebelumnya yang dianggap hanya sebagai pelengkap, bahkan film Thor The Dark World dianggap sebagai salah satu film terburuk Marvel sepanjang masa, Thor Ragnarok sudah berhasil menyelamatkan film solo Thor dari yang namanya trilogi yang ketiga-tiganya buruk. Awalnya pendekatan yang digunakan oleh Taika Waititi banyak membuat orang menggeleng-gelengkan kepala, karena ya film Marvel sendiri sudah memiliki banyak unsur komedi dalamnya. Apabila digarap lebih komedi lagi, film ini nantinya akan menjadi sebuah sirkus. Tetapi di tangan Taika Waititi, keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh beberapa pihak tersebut ternyata tidak benar. Apa yang ditawarkan oleh Taika Waititi di Thor Ragnarok terbukti adalah sebuah hal yang berhasil menyelamatkan
trilogi Thor dari yang namanya Bencana. Ia berhasil membuat film Thor yang menyenangkan, dapat dinikmati oleh banyak pihak, dan banyak juga membuat orang kembali yakin kalau Thor akan menjadi karakter yang penting untuk kedepannya. Karena selama ini karakter Thor dianggap kurang penting apabila dibandingkan dengan Captain America atau Iron Man di Avengers. Bahkan mungkin dibandingkan Hulk juga orang lebih jarang yang mengglorifikasikan Thor. Tapi lewat film Thor Ragnarok, Taika Waititi berhasil mengangkat pamor Thor menjadi sedikit lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kemudian di film terakhirnya Taika Waititi yang telah dirilis yaitu Jojo Rabbit, Taika Waititi sedikit menyinggung unsur politik dan sejarah, itu yang membuat film yang berlatar di Jerman Nazi di era Perang Dunia Kedua, di mana ia mengambil sudut pandang seorang anak-anak yaitu Jojo yang berteman dan memiliki teman imajiner yaitu Hitler. Di film ini Taika Waititi membuat sebuah film satir yang mengkritik kekuasaan Hitler di era Perang Dunia Kedua, dan ia membuatnya menggunakan pendekatan komedi dan kekeluargaan. Aktris Scarlett Johansson turut bermain di sini sebagai ibu dari Jojo. Kemudian aktris muda Thomas McKenzie juga turut tampil di sini sebagai pemeran pendukung, yaitu sebagai teman Jojo yang berasal dari ras Yahudi. Kemudian Taika Waititi sendiri tampil sebagai Adolf Hitler imajinasi di film ini, dan itulah yang membuat Jojo Rabbit sebagai salah satu film yang memiliki pendekatan yang unik dan harus dikatakan kalau ini sangat Taika Waititi sekali. Taika Waititi berhasil memenangkan piala Oscar untuk naskah adaptasi terbaik lewat film Jojo Rabbit, dan piala yang cukup prestisius untuk industri film Hollywood tersebut berhasil membuat Taika Waititi naik ke level selanjutnya. Dan hal itu juga yang membuat film-film Taika Waititi selanjutnya cukup layak untuk dinantikan oleh penggemar film. Di luar film-film tersebut, Taika Waititi juga menyutradarai beberapa serial TV seperti serial TV What We Do in the Shadows yang merupakan versi serial dari film Taika Waititi. Film Taika Waititi yang judul sama, kemudian juga sempat menyutradarai episode di serial The Mandalorian, dan akhir-akhir ini juga baru saja merilis series terbarunya yang juga bergenre komedi. Dan segera setelah ini akan merilis film terbarunya yaitu Thor Love and Thunder dan Next Go In yang semoga saja akan tayang tahun ini, dan semoga saja kembali memberikan sajian yang dapat dinikmati oleh penonton dan dapat memuaskan hasrat penonton. Dan ya, untuk kali ini segitu dulu pembahasan gue. Bagi gue sendiri, Taika Waititi adalah salah satu sutradara yang sangat gue sukai untuk saat ini. Dia adalah sutradara yang unik, khas, memiliki nilai seninya tersendiri. Komedi-komedi yang ada terdapat di film-filmnya Taika Waititi adalah komedi-komedi yang sangat nikmat. Tema kekeluargaan yang tidak ada di film-filmnya Taika Waititi juga sangat dekat dengan kita, dan bagi gue akan selalu menantikan film-film Taika Waititi terdekat saja setelah Thor Love and Thunder. Semoga saja Taika Waititi akan
terus dan terus menyajikan film-film yang kualitas dan ini. Sekian dari gua. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, like this video. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Bye bye. Thank you. Terima kasih. Adios.